Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup ya. Kali ini di game Cemeralen gua mau full review. Jadi di konten ini gua mau memperlihatkan kalian, nanti sekaligus gua mau eksperimen lah sedikit perihal dengan struktur yang sudah kita dapatkan terakhir dari patch terbaru. Nah, struktur itu ada 3. Yang pertama ada elegan, ada courtyard, sama ada crystal jade. Nah, ketiga-tiga itu memang sudah kita tunggu sejak lama, dan beberapa spoiler masalah bahan, masalah model, ide pun udah gua tayangkan di sebelum-sebelum ini. Jadi kali ini gua mau bikin konten untuk full review semuanya. Jadi istilahnya gua pengen memperlihatkan sesuatu ke kalian, hal-hal yang mungkin bisa jadi referensi kalian untuk diutak-atik atau dikombinasikan ya. Nah, jadi untuk kali ini kita langsung aja yuk, let's go. Oke, sebelum lanjut, gua mau ngasih tahu dulu berita buruk nih. Aduh, langsung berita buruk nih, agak sulit juga ya di patch ya. Namanya juga game, mungkin ada terkendala buruk dan lumayan. Pertama, memang kalau kalian pasti lihat di dalam mode renovate atau untuk apa istilahnya apply wallpaper, pasti akan ada elegan wallpaper. Nah, itu emang fasilitas dari gamenya. Cuman dari beberapa hari kemarin belum bisa di-fix. Toh juga saat dibuat tidak masuk ke dalam tas. Itu kayaknya bug. Dan bug itu sudah gua coba laporkan karena dia harus berupa video dan foto juga. Jadi ya gua usahakan juga semoga bisa diperbaiki karena kalau dilihat-lihat bagus juga ya untuk diterapkan di lantai ataupun di dinding. Dan berita buruk yang kedua itu ada di blueprint. Di blueprint itu si developernya sudah menghilangkan fitur download dan upload. Nah, terlihat di sini gua untuk beberapa klik rumah tidak ada fitur ini untuk gua masukkan ke dalam listnya. Gua nggak tahu juga alasannya kenapa. Jadi pun kalau misalnya gua mencoba membuat rumah, mungkin kalian sudah tidak bisa lagi mencontohnya. Jadi hanya bisa menerapkan tahapan-tahapannya ya. Buat kalian yang udah mendapatkan beberapa rumah dari gua yang terkait sudah upload di sebelum patch ini, ya semoga itu bermanfaat dan berguna ya. Kita langsung lagi aja yuk. Oke, pertama ada courtyard. Courtyard itu sama developernya dipergunakan sebagai pagar. Biasanya kita memakai handrail. Nah, yang ini, tapi itu kan sebenarnya fungsinya buat tangga atau istilahnya dibuat di dalam rumah untuk pembatasnya. Ataupun kita buat secara manual lewat wall. Dan akhirnya dibuatlah courtyard. Courtyard itu sebagai pagar taman. Nah, banyak macamnya. Untuk kalian misal masuk ke menu ini, nanti kalian tinggal hidupkan aja yang di spirit orb, atau kalian istilahnya penuhilah beberapa ketentuannya agar kalian dapat fitur ini ya. Di sini gua ada 3. Jadi pertama ada courtyard alias pagar yang dikasih dengan 4 jenis tema. Nah, 4 jenis tema itu masing-masing punya bahan yang berbeda-beda. Seperti contohnya ini yang versi kolom itu dari stone, terus ada lagi dari green tile itu dari timber, kayu balok. Nah, ada lagi dari papan, livestock. Nah, ada satu lagi itu dari elegan, pakai stone juga. 3 bahan tapi 4 jenis. Jadi secara garis besarnya aja gua liatin ya. Kalau ini yang untuk versi kolom. Nah, ini pagarnya, kelihatan? Ya, kalau ini untuk versi yang model green tile, versi-versi Asia lah. Biasanya sih kalau developer kayak gini pastilah setidaknya adalah 1 ya. Jadi kalau untuk yang kolom itu lebih ke klasik modelnya. Kalau yang ini lebih ke Asia. Nah, ada lagi yang ini itu livestock, itu kayak lebih ke pagar rumah yang agak-agak jadul. Nah, pakai ini. Nah, satu lagi yang elegan. Kemungkinan kalau dari gua persepsinya bakal banyak yang ngambil ini. Karena emang bentuknya memang betul-betul elegan, bagus gitu, mewah gitu ya. Dalam courtyard ini dia memberikan ada yang 1 dinding, ada setengah dinding, ada 1 jarak, ada setengah jarak. Cuman untuk yang elegannya tidak ada. Jadi hanya ada di kolom, ada hanya di green tile sama di livestock. Bahkan untuk yang di kolom itu dia kasih 2. Yang ujungnya memang dari tembok yang dipahat, ada satu lagi yang kayak gini. Kasih kayak ada tempurung, kalau nggak salah itu lilin. Nah gitu ya, untuk yang elegannya nggak ada. Nanti sisanya bisa kalian telusuri lagi. Ini bahkan di sudutnya bagus nih. Nah kayak gitu.
keren ya. Nah, itu nanti tergantung rumah kalian. Ingat sekali lagi, ini pagar, bukan untuk dekorasi dalam rumah. Karena itu beda lagi, ada lagi. Nah, berikutnya kita masuk yang kedua. Di sini ada namanya door frame. Nah, door frame itu sama si developernya dibuat bisa menggabungkan dua istilahnya kerangka pintu menjadi satu sehingga membentuk suatu yang lebih besar. Nah, itu ada fasilitasnya frame merge yang ini, yang paling atas. Nah, sebelumnya door frame itu bisa satu-satu. Nah, kayak gini. Ini istilahnya kalau kalian bikin pagar taman, kan kecil-kecil. Nah, ini gua perlihatkan. Nah, ini masuknya kayak gini. Istilahnya modelnya kayak gini. Ini yang untuk livestock. Nah, ini yang untuk elegan. Nah, bahkan di sini elegannya 2. Nah, tuh. Oke. Masing-masingnya punya istilahnya pintu khusus yang istilah berpasangan. Nah, contohnya yang ini. Kalau kalian lihat yang kolom. Nah, ini kita sambungkan ke kolom. Cuman kan kadang kalau misalnya kita masukin, itu kan tergantung selera kita. Nah, ini juga ada. Kalau ini yang green tile, nah green tile itu yang ini. Nah, itu. Nah, satu lagi yang livestock. Nah, livestock itu yang ini. Nah, pasangannya seperti ini. Nah, kadang gue lihat orang bikinnya bisa macam-macam. Cuman untuk yang elegan nggak ada. Bisa dipasang pakai pintu yang ini. Kalau gue sarankan ini. Atau yang ini, khusus untuk yang melingkar di atas. Sisanya sebenarnya terserah kalian. Ya, gitu. Nah, kayak gini. Untuk yang 3 di kanan itu pasangannya, yang 2 elegan karena kosong, boleh terserah aja. Nah, di bawahnya ada yang versi besar. Nah, versi besar itu fungsinya menggabungkan. Jadi kalau misalnya menggabungkan, nanti tinggal ambil aja bagian gate-nya, bagian gerbangnya 2, seperti ini. Itu. Lalu diambil nanti yang frame merge. Arahkan, nanti dia berubah sendiri. Nah, gitu. Nanti baru diambil yang pasangannya. Nah, nih. Nah, kayak gitu ya. Begitu juga nanti gue contohkan satu lagi untuk yang ini. Jadi yang membulat di atas itu juga bisa. Ini kayak gini. Sama yang satu lagi. Yang elegan. Nah, kayak gini. Jadi yang untuk frame merge, untuk semua door frame, itu bisa. Nah, kayak gini. Satu lagi kayak gini. Yang untuk yang versi tuh ya, yang livestocknya. Nah, untuk masalah pintunya itu terserah kalian. Tapi kalau di sini pasangannya biasanya ini. Nah, satu lagi kalau yang ini bisa ini. Tuh, karena ini salah satu yang paling cocok. Nah, untuk yang kayu itu pasangannya itu yang nih. Yang ala Asia. Jadi gue memperlihatkan yang sewajarnya dulu aja pasangannya. Kalau misalnya nanti modelnya apa, nah itu terserah kalian. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Lalu yang berikutnya, itu ada dekor. Nah, dekor itu dikasih fasilitas berupa tanaman. Nah, tanaman ini hanya bisa di pagar. Fitur bunga atau tanaman itu bisa dipasang di pagar seperti ini. Nih contohnya, tinggal ditempelkan aja. Dan satu lagi ada di bawah. Nah, cuman kalau kalian perhatikan, untuk tanaman ini, dia nggak bisa diletakkan untuk beberapa tempat pagar yang di atas atau di bawah. Contohnya yang untuk elegan ya. Tuh. Contohnya seperti ini. Nah, sisanya sama aja. Oke. Lalu ada elegance. Elegance ini juga sama dengan model yang lain. Bahkan ada pilarnya seperti ini. Tuh. Ada bagian pilar besarnya seperti ini. Ini mirip dengan model konsep marble. Di marble kan juga sama nih. Ada tiangnya, sama besar lah ukurannya. Oh, stun gua habis. Ada sih. Nanti deh. Nah,
Cuman dia memang namanya konsep rumah elegan ya. Jadi ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya, atau istilahnya penadahnya. Nah ini, sama di bagian atasnya, supaya kayak rumah-rumah modern. Nah ini tuh sama dengan istilahnya model struktur rumah yang lain. Nah ini kalian bisa telusuri. Menurut gua tuh wah itu tuh pertama ini ini lebih dari wah sih sebenarnya. Tangga ini tuh keren banget. Emang benar-benar kayak elegan ya, elegan gimana gitu kan. Terus sama yang ini, handrailnya itu dia kasih dua, yang ini satu sama yang ini satu. Kalau ditanya yang mana yang cocok, kalau yang di sebelah kiri yang warna putih itu cocoknya untuk jadi ada balkon. Nah balkonnya itu pakai yang ini gitu. Nah kalau untuk yang kanan itu yang interiornya di dalam ruangannya, karena yang bagian handrail yang warna hitam itu masih menyerupai sama handrail tangga. Nah gitu ya. Soalnya handrail yang di tangga itu, jadi gua taruh tangga di sini satu. Yang dikasih sama si gamenya itu hanya handrail yang warna hitam. Nah yang ini, bukan handrail yang warna putih yang kayak sebelah kanan gitu. Oke. Nah kalau sisanya sih sama. Paling ini roof. Roof itu juga dia pakai kayak roof klasik ala-ala Belanda gitu modelnya. Ini gue lihat tuh, ya. Dan nggak ada pasangannya. Yang gue khawatirkan wallpapernya itu belum di-fix sama si developernya. Jadi nggak ada yang menyambungkan. Kecuali kalian merubah si warna atapnya itu bisa. Yang contohnya kayak gini. Gue rubah ke warnanya, misalnya contohnya aja. Nah ini, yang plain aja deh, plain wallpaper. Nah, kayak gitu. Kelihatan? Nah, jadi bisa sepadan sama yang sampingnya. Ini juga bagus, ya. Tinggal pemilihan kreasinya kalian aja. Nah, yang paling itu tuh yang ini. dari tadi gak beres-beres. Ini. Ya, ini. Jadi ini tuh bisa digabungkan. Jadi kalau awalnya, ini kan sebenarnya memang frame-nya pintu. Nah, jadi bagian openingnya, kalau kalian masukin yang pintu, contohnya, jadilah pintu. Tapi uniknya dari yang elegan ini, itu kalian tinggal ambil openingnya dua. Nah kayak gini. Lalu kalian ambil courtyard dan door frame. Nanti tinggal disatukan. Jadi akhirnya kita punya pintu tengah yang lebih besar dari pintu biasanya. Nah nanti kalian tinggal masuk lagi ke elegan. Kalian ambil opening. Nah kalian masukkanlah pintu yang kalian inginkan. Nah pintunya hanya satu, yaitu ini. Tidak ada lagi yang lain. Oke. Nah, yang di bagian elegan juga, kalau misalnya kalian pengen jendela yang lebih besar, bisa. Jadi ini gua pasang dua, seperti ini. Dan gua pasang juga satu lagi jendela yang memanjang, kayak gini. Tuh. Lalu gua ambil door frame, tinggal digabungkan. Gitu ya. Ada satu yang ukurannya, tuh. Ada ukurannya yang lebih kecil, ada yang mentok-mentok sampai ke ujung dinding. Tinggal ambil lagi elegan, terus ambil opening. Kalian ambil aja jendela yang kalian pengen. Nah, seperti itu. Bahannya dari kristal juga ya. Nah, akhirnya juga kita punya jendela yang lebih besar. Nah, jendela ini biasanya dipakai untuk kamar. Dan yang terakhir itu ada crystal jet, atau struktur dari kaca yang udah kita tunggu nih sejak lama. Terbuat dari kaca yang bisa tembus pandang dan transparan seperti ini. Banyak fasilitasnya. Ini salah satu struktur juga seperti yang lain. Bisa dibuat seperti layaknya rumah karena lengkap. Nah, sebagai contohnya yang ini. Nah, gitu seperti kalian lihat ya. Nah, ini kalau diperhatikan dia tidak punya jendela yang buka tutup. Alias semua di bagian dindingnya itu emang dipatok sebagai kaca. Nah, kayak gini. Ini kalau udah gua taruh nih, nah cuman pas gua buka nggak bisa, karena ya udah kaca aja gitu. Adanya hanya jenisnya pintu. Jadi kalau kalian misalnya lihat di crystal jet, nanti di bagian bawah, nah ini kan ada pintu. Nah ini selayaknya pintu. Nah seperti ini bisa diterapkan. Nah begitu juga kalau kalian ambil yang bagian struktur dasar, tinggal ambil aja opening. Contohnya kalian buka yang kayu seperti ini, terus kalian letakkan kayak gini.
Tapi pintunya bukan pintu kayu, tapi pakai pintu kaca, itu bisa. Jadi seolah-olah rumahnya gubuk, tapi materialnya kaca. Nah, gitu. Materialnya khusus ya, seperti itu. Itu bisa. Dan di sini ada satu kelebihan bahwa mereka memfasilitasi yang namanya pintu geser. Pintu geser itu ada 2 modelnya. Nah, ini gua kasih frame, tapi ini nggak bisa digabung ya. Jadi kalau gua misalnya ambil yang core, ambil yang frame ini, nggak bisa digabung. Nah, emang udah selayaknya begitu. Nanti kalian tinggal ambil yang bagian bawah. Ada 2 jenisnya, satu yang ini, satu yang ini. Nah, nanti tergantung seleranya yang mana. Nah, ini modelnya ke pintu geser tuh. Ya, bagus nih. Buat pintu-pintu kamar biasanya. Kalau modelnya kayak gini, soalnya dia kecil. Misalnya kalian punya frame pintunya dari shell, kayak gini contohnya. Pas dipasang, kalian ambil misalnya pintu dari kristal yang kayak gua punya, terus ditaruh di sini, itu bisa. Nah, kayak gitu. Jadi nggak melulu harus yang pintu sesuai dengan temanya. Nah, begitu juga yang ini. Ya, jadi iglo tuh emang ada pintu khusus. Nah, ini. Nah, gua taruh di sini, itu bisa nyangkut. Atau gua misalnya ambil yang candy yang ini. Nah, itu juga nyangkut, itu bisa juga. Sebenarnya kalau yang untuk lantai itu bisa diwarnain. Nah, kan warna kristal nih. Nah, gua contoh aja warna yang ada aja ya, nih. Contohnya, ice wallpaper ada bisa. Tuh. Tapi ya nggak kelihatan lagi warnanya, tembus pandangnya. Contohnya gua warnain yang lain nih, warna iglo. Ya udah warna iglo aja. Ke bawahnya nggak kelihatan. Jadi harus bijak. Ada satu lagi itu elevator, sama kayak di West Island. Nah, kita coba lihat sepintas. Nah, ini gua udah ada di West Island. Nanti saat kalian teleport, kalian akan menemukan workshop seperti ini. Nah, di workshop ini nanti kalian bisa membuat salah satu base yang bisa bergeser. Ada di track namanya. Nah, di track ini kalian nanti tinggal membuat bagian seatnya seperti ini, dan pembuatannya agak lumayan pricey alias susah juga mencarinya, apalagi dari si desainnya. Lalu nanti kalian susun, nanti kalian harus ada platformnya yang ini, pijakannya. Nanti semua yang dari track itu pijakannya akan bergeser. Nah, seperti apa modelnya tuh seperti ini. Nah, ini salah satu elevator, kalau misalnya kalian pengen punya, bisa. Jadi nanti tinggal naik. Nah, nanti ada menu khususnya, tuh. Mau back atau forward. Nanti dia akan jalan sendiri. Ini sebenarnya fasilitas guna nggak guna, jadi buat canggih-canggih aja. Nah, tapi ini bagus, karena dipersiapkan untuk kita dari developer, biar agar terlihat canggih. Entah apalah, fungsinya gue nggak tahu juga. Tapi ini salah satu yang unik juga, jadi nggak ada salahnya misalnya kalian iseng-iseng coba bikin. Ya, mungkin untuk yang terbaru kali ini itu, jadi mungkin kalau misalnya gua ada yang miss, nah ini sampai nih. Nanti kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya, baik saran, pendapat, atau sesuatu yang misalnya perlu diperbaiki dari video ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk review kali ini, semoga kalian bisa membangun rumah. Segera nanti gue akan mencoba bikin setidaknya konsep tertentu lah dari yang bagian material ini, karena soalnya keren banget. Terima kasih udah nonton ya, jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat ya. Subscribe channel Ucup untuk selalu mendukung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ucup pamit, dadah!